episode 7 part 2 ya, kawan-kawan santri Quranic Management Series ya. Biasakan kita belajarnya per part ya, karena supaya kemudian nggak terlalu jenuh gitu ya, kita bisa sadar oh ini udah masuk part 2 gitu untuk episode 7 ini insyaallah. Nah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayo coba buka surah Al-Anbiya lagi, saya akan ulangi lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzannun. Jadi Dhunnun ini adalah nama istilah di Al-Qur'an untuk Nabi Yunus alaihissalam. Jadi disebut dengan Dhunnun. Wa dzannun idzahaba. Ya. Ingatlah ketika mughadiban, dia marah ya, dan kemudian dia pergi. Fazanna alla naqdiru alaihi. Ya, dia kira Nabi Yunus mengira beliau tidak akan dipersulit gitu. Fanada fi dzulumat, ya, menyeru, an-nida ya, itu menyeru ya, dakwah ini akar katanya sama, fanada an-nida ya, seruan. Jadi dia di dalam perut ikan ini beliau menyeru Allah Azza wa Jalla untuk kemudian minta ampun, bertasbih. Fanada fi dzulumat, di dalam kegelapan itu Nabi Allah Yunus alaihissalam menyeru, meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, alla ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadzalimin, sungguh-sungguh aku ini dalam keadaan yang sangat zalim, menzalimi diriku sendiri. Inni kuntu minadzalimin, sesungguhnya aku, kuntu dalam keadaanku ya, bisa juga adalah aku minadzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 88-nya fastajabna lahu. Perhatikan ini, fastajabna lahu, dan kami memperkenankan doanya. Wa najjainahu minal gham, ya, dan menyelamatkannya dari kedukaan. Ya. Lalu wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di Quranic Management Serial kita belajar tentang hal ini? Karena banyak di antara kita yang hari ini sebetulnya masuk dalam keadaan fahuwa mulim, masuk dalam keadaan tercela. Ya. Saya mengevaluasi diri saya, berceramah ini juga untuk diri saya pribadi. Tersangka utamanya adalah saya. Ini sebelum saya mulai ya. Kalau ngaji QMS itu tersangka utamanya adalah kita sendiri. Jangan gunakan materi QMS untuk menilai orang lain. Karena ini kita register bayar sendiri, kita juga nonton sendiri. Lah kita nonton sendiri mikirin dosa orang lain, gitu kan? Kan nggak nyambung. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla menyampaikan tayangan ini ke hati teman-teman karena Allah udah putuskan. Susah loh daftar QMS ini, tanya kameramen, ya kan? Register dulu, top up dulu. Kadang top upnya bisa activate, kadang nggak teraktivasi. Beli lagi, belanja pakai dompet. Kalau nggak sabar, kawan-kawan sekalian, nggak nyambung kayak episode 7. Kalau nggak sabar, Anda udah pergi dari bulan pertama, udah pergi Anda. Nggak mau top up, udahlah ngapain belajar Quran aja, ribet banget, bayar-bayar segala macam. Pasti marah. Tapi Anda yang sampai di ayat ini, Allah ingin berkata kepada Anda. Sekali lagi saya ulangi ya. Kawan-kawan santri yang sampai di ayat ini, sampai di episode ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, gak ada kebetulan. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini yang sekarang itu hidup dalam lapis-lapis kegelapan. Ya kan? Lapis pertama yang kelihatan sama orang luar, finansial. Finansialnya bermasalah. Ya kan, ada utang, kejar-kejar orang, ditagih di sosmed, apalah tenangnya. Mau bayar juga bingung bayarnya pakai apa, ya kan? Mau dibayar semua juga gimana bagi-baginya, siapa yang didahulukan, bingung. Masalah finansial. Yang kedua adalah masalah, ya, yang nggak kelihatan, mulai masalah rumah tangga. Mohon maaf ya, romantisnya cuma di Instagram. Romantisnya cuma di Instagram, bahagianya cuma di sosial media. Padahal di rumah tangganya cinta sudah hilang, saling menyayangi sudah hilang. Rumah cuma tempat ganti baju,
rumah cuma tempat ngasih makan anak. Kalau rumah cuma tempat ngasih makan anak, nggak ada kasih sayang, nggak ada perhatian, apa bedanya dengan penggemukan sapi? Apa bedanya dengan peternakan sapi? Ini saya ngomong sekeras begini kan, platformnya kan nggak YouTube ya. Yang ini jangan dipotong-potong ya. Apa bedanya kayak peternakan sapi gitu loh. Malu kita. Apa bedanya? Makan-makan, keladang-keladang, rumput kerja, balik lagi. Apa bedanya gitu loh. Rumah tangga gak ada cintanya lagi, gak ada saling memiliki. Ngomong tengkar gitu. Ya, ngomong tengkar, gak ada solusi ya. Nah, ada lagi yang lebih parah, masalah mental, ketakutan, gak percaya diri, bingung, gemeter. Kalau sudah kejadiannya begini, berarti ini dalam kondisi 37142, ditelan ikan. Halo? Halo santri? Halo santri? Halo santri? Fahuwa mulim. Ya. 37142, apa itu ayatnya? Saya buka nih. 37142. Ayo buka Qur'annya. Mundur lagi. Surah Shofat 37142. Apa yang Quran katakan? Maka dia ditelah oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Wa huwa mulim tuh. Nih, mirip kan? Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Mirip ya? Mirip ya. Tapi apa kata Allah? 143, 144. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Musabbihin itu apa? Musabbihin asal katanya tasbih, ya. Maka musabbihin itu adalah orang-orang yang bertasbih. Bertasbih itu apa? Mensucikan Allah. Jadi kalau dia, Nabi Yunus alaihissalam, tidak sering-sering mensucikan Allah, maka kemudian dia akan kekal di dalam perut itu selama-lamanya. Ini hebatnya bahasa kalimat Quran. Jadi kalimat Quran tuh nggak ngomong begini, nih perhatiin ya. Ini kan QMS, saya pelan-pelan. 143, 143 bicara gini. Syukurlah, nah gitu. Syukurlah Nabi Yunus banyak mengingat Allah, maka dia selamat dari perut ikan. Enggak. Tapi Allah kasih ancamannya terlebih dahulu. Allah kasih kemungkinannya terlebih dahulu. Falaula, kalau dia annahu kana minal musabbihin, kalau dia enggak banyak-banyak bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini akan terus-menerus di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus alaihissalam banyak bertasbih, masuk dia kondisi 145, dikeluarkan dari perut ikan, 146 dia kemudian dapat obat, 147, 148 dia akan dapat solusi. Ini nanti di part 3. Kita fokus dulu di sini. Apa musabbihinnya? Ini musabbihinnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya, 7 menitan saya akan bahas ini di part 2 ya. Mohon maaf rada panjang. Mungkin part 2 ini sekitar 15 menitan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, inilah musabbihinnya. Jadi kalau Anda dalam keadaan ini tidak akan keluar kecuali banyak-banyak mensucikan Allah. Ini Quranic Management Series. Makanya mohon maaf ya, banyak ngomong begini, Ustadz, saya sudah usaha Ustadz. Iya, usahanya gimana dulu? Kata Quran, banyak-banyak dulu bertasbih. Quran ini jangan dilawan. Ikhtiar itu boleh teman-teman sekalian, tapi berapa banyak kita ini sok pintar, berapa banyak kita ini sok cerdas, berapa banyak kita ini sok tahu, ya kan? Kita sok tahu, ya. Oh, kalau kerjain ini bakal begitu, kalau kita ngerjain yang begini kita bakal begitu, kalau kita ngerjain gini hasilnya bakal begitu. Berapa banyak dari kita ini yang sok tahu. Karena sok tahu itu kita nggak kemana-mana. Nah, makanya dari itu di Quranic Management Series ini, matikan dulu lah mesin-mesin sok pintar itu.
Mesin sok tahu dalam jiwa kita tuh kita matikan dulu. Mesin sok pintar dalam jiwa kita matikan dulu. Kita belajar. Hutangnya nggak lunas-lunas. Dewa sekian tahun lunas. Ini dah 10 tahun dah mau nggak lunas-lunas kan. Harus evaluasi besar-besaran kan. Berarti banyak dosa, banyak maksiat ya. Kenapa jauh dari pertolongan Allah? Ya saya mengevaluasi diri saya sendiri dan juga saya ingin menyampaikan ini pada kawan-kawan ya, dengan niatan ridho Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Maka ayo kawan-kawan sekalian kita lanjut ke sini. Nah, maka supaya bisa keluar, dan kalau kita lihat di ayat 88-nya kan jelas sekali. Surah Al-Anbiya ayat 88. Ini kan jelas sekali. Bunyinya adalah fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya. Kami perkenankan doanya dan kami selamatkan dari kedukaan. Ini gham. Ya. Jadi wa najjaynahu minal gham. Inilah gham. Wa najjaynahu minal gham. Inilah kedukaan itu tadi. Nah, gimana doanya? Ini doanya. Pengusaha muslim harus hafal, baik yang sudah di atas permukaan biar gak masuk perut ikan lagi ya, baik juga siapapun juga, terutama bagi yang sedang di dalam perut ikan. Gimana? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Nah, di Quranic Management Series ini diajarkan ya bagaimana cara membacanya, bagaimana melafalkannya, bagaimana spiritnya. La ilaha illa anta. Tiada ilah selain engkau. Tiada yang bisa menyelamatkanku selain engkau. Maka kalimat di Quran, kalaulah dia tidak musabbihin, kalaulah dia tidak menjadi musabbihin, yaitu orang-orang yang mentasbihkan Allah, orang-orang yang kemudian mensucikan Allah ya, maka lalabitha fi batnihi ya, akan tetap berada di perut ikan paus itu. Nah, pertanyaannya, tasbihnya gimana, doanya gimana? Nah, ini doanya di surah Al-Anbiya ayat 87. Kawan-kawan sudah banyak hafal, kawan-kawan juga sudah banyak sering ulang-ulang, tapi banyak kehilangan maknanya. Pertama, la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Ya, sungguh aku benar-benar termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi part satunya adalah la ilaha illa anta. Jadi tiada ilah selain engkau. Itu dulu dikunci. Maka tiada yang bisa mengeluarkan perut dari perut ikan paus ini kecuali engkau. Tiada yang bisa menyelamatkan saya tertelan ikan ini kecuali engkau. Tiada yang bisa mengeluarkan saya dari kegelapan ini kecuali engkau. Itu dulu dikunci. Berapa banyak dari kita pikirannya pembeli, pikirannya customer, pikirannya jaringan, dia kan ngaku ya. Pelaku ya. Begitu ada masalah pikirannya apa? Kalau ada investor, kalaulah ada mentor, kalaulah ada coach, ya, kalaulah ada kesempatan bisnis ya, opportunity bisnis jadi Tuhan. Ya. Perkara-perkara jalan bisnis jadi Tuhan, berharapnya bukan kepada selain Allah, bukan berharap kepada Allah, berharap pada selain Allah. Maka tasbihnya kalau mau jadi musabbihin, pertama adalah la ilaha illa anta. Kunci dulu tauhid. Ya. Lalu yang kedua adalah subhanak. Ya, subhanak, maha suci engkau. Maha suci, mensucikan Allah dari salah berbuat ketetapan. Berapa banyak dari kita ini yang hari-hari mengotori Allah? Ya Allah kok gini? Itu kan mengotori. Kita komplain atas ketetapan Allah. Ya Allah kok istri saya begini, ya Allah kok suami saya begini, ya Allah kok teman saya begini, bertanya begini, padahal udah terjadi loh kawan-kawan sekalian. Jadi berapa banyak ketika kita sudah masuk dalam kegelapan, ketika kita sudah masuk dalam apa? Gom. Ya. Ketika kita sudah masuk dalam gom, kita nyalahin banyak orang. Ya, ketika kita udah masuk dalam gom, kita nyalahin banyak orang. Maka subhanak, maha suci engkau. Ya Allah, maha suci engkau dari perbuatan, takdir, ketetapan yang salah. Itu disucikan. Jadi gimana mau keluar dari kegelapan kalau gagal mensucikan Allah? Ngomongnya aja subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, tapi kerjanya komplain,
ndak sama lisan dengan hati. Saya sangka baik mungkin karena nggak ngerti artinya. Maha suci Allah dari ketetapan yang salah. Maha suci Allah dari menzalimi hambanya. Maha suci Allah dari berbuat yang tidak baik. Maha suci Allah dari yang berbuat tidak adil. Maha suci Allah dari berbuat salah hitung, salah ketetapan. Subhanallah. Dan yang ketiga, ini kuntu minadh dhalimin. Ya, belajar dari episode juga yang ada di KMS ini, An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik. Apa-apa yang baik datang dari Allah dan apa-apa yang buruk datang dari diriku sendiri. Nah ini kuntu minadh dhalimin. Sejauh mana kita berani menyalahkan diri kita sendiri, teman-teman. Banyak begitu sudah di dalam perut ikan malah nyalain orang banyak. Banyak kita begitu masuk di dalam perut ikan, ya, kegelapan, malah kita kemudian mengevaluasi orang lain, bukan banyak mengevaluasi diri kita sendiri. Di part 3 saya akan bedah satu-satu ini, pendalaman pada implementasi bisnisnya seperti apa. Kita akan coba tajamin di part 3 nanti insya Allah ya. Terima kasih.